Baik, kali ini kita akan belajar tentang materi turunan fungsi trigonometri. Materi ini berkaitan dengan materi turunan fungsi aljabar yang pernah kita pelajari bersama-sama di matematika wajib kelas 11 dulu. Jadi untuk lebih jelasnya, saya akan mengingatkan seperti apa turunan fungsi aljabar yang pernah kita pelajari bersama. Misalkan kita punya fungsi aljabar Y sama dengan AX pangkat N, di mana A adalah koefisien variabel X dan N adalah eksponen atau pangkat. Cara menurunkannya, turunan dari fungsi ini Y aksen kalikan pangkat dengan koefisiennya. Jadi N kita kalikan dengan A, maka kita peroleh AN. Nah, X pangkat N pangkatnya itu dikurangi 1, jadi X pangkat N min 1. Maka Y aksen atau turunannya adalah A kali N kali X pangkat N min 1. Baik, agar lebih jelas, kita kerjakan contoh soal berikut ini. Diketahui soal Y sama dengan 6X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Turunannya adalah kita kalikan pangkat dengan koefisiennya, yaitu 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian X pangkat 4 pangkatnya kita kurangi 1 jadi X pangkat 3. Kemudian sama juga dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian X pangkat 3 pangkatnya dikurangi 1 menjadi X pangkat 2. Sehingga turunannya adalah Y aksen sama dengan 24X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masuk di turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa formula dasar turunan fungsi trigonometri yang perlu diingat. Yang pertama, turunan dasar fungsi sinus atau Y sama dengan sin X. Turunan dari sin adalah cos. Kemudian turunan dari cos Y cos X. Turunan dari cos adalah min sin X. Dan yang ketiga, turunan dari tan adalah secant kuadrat X. Nah, ini adalah formula dasar dari turunan fungsi trigonometri. Bagaimana dengan kosekan, sekant, dan kotangan? Nah, itu bisa gunakan yang sin, cos, tan. Misalkan kosekan. Kosekan itu sama saja dengan seper sin X atau sin pangkat min 1X. Sekant itu sama dengan seper cos X atau cos pangkat min 1X. Itu bisa kita cari dengan menggunakan formula dasar tadi. Begitu juga dengan kotangan X yang sama dengan cos X per sin X. Jadi yang wajib diingat adalah formula dasar saja. Yang lainnya bisa kita cari dengan menggunakan formula dasar yang sudah kita kuasai. Nah, selanjutnya konsep dasar yang perlu teman-teman kuasai dan ingat adalah aturan fungsi. Tentu ini sangat penting. Yang pertama adalah aturan perkalian. Misalkan Y sama dengan U kali V. U dan V bukan konstanta, tapi U dan V adalah bentuk bervariabel X. Pokoknya kalau perkalian turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Sekali lagi, kalau U kali V, kalau kita turunkan adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kalau pembagian U per V, turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Tentunya pembagian ini juga sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah identitas-identitas trigonometri. Kadang ini juga akan kita gunakan dalam mengerjakan soal. Identitas yang akan kita gunakan adalah identitas trigonometri yang sudah kita pelajari di matematika peminatan kelas 11. Nah, sekarang formula pengembangannya. Kalau tadi kan dasar variabelnya cuma berkoefisien 1X saja. Nah, kalau sekarang formulanya kita kembangkan. Misalnya Y sama dengan sin Fx. Jadi di sini bukan X saja, bisa akar 3 atau X pangkat 3 atau bagaimanapun. Nah, cara menurunkannya
Pertama, turunkan dulu fx-nya, lalu kalikan dengan turunan trigonometrinya. Turunan dari sin tadi kan adalah cos, jadi f aksen x dikali cos fx. Lebih simpel, kita lihat contoh berikut ini. Misalnya, kita mau menurunkan y sama dengan sin 3x plus 5. Caranya adalah kita turunkan dulu fx-nya, yaitu 3x plus 5. Kalau kita turunkan, hasilnya adalah 3. Kemudian turunkan trigonometrinya. Turunan sin adalah cos, fx-nya adalah 3x plus 5. Jadi, jika dikalikan adalah 3 cos 3x plus 5 ini adalah turunannya. Nah, sekarang kalau turunan dari cos fx, turunannya sama saja, yaitu min fx kali sin fx. Negatif ini dari mana? Turunan cos itu kan min sin. Nah, dari situlah negatifnya didapat. F aksen x adalah turunan dari fx-nya, dan min sin fx adalah turunan dari cos fx. Contoh, y sama dengan cos 2x plus 3. Turunannya, kita turunkan dulu fx. Fx-nya kan 2x plus 3. Kalau kita turunkan, maka hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita turunkan trigonometrinya. Turunan dari cos itu sama dengan min sin. Jadi, kita di sini tulis negatif. Nah, negatif kali 2 adalah min 2. Jadi, min 2 kali sin 2x plus 3 adalah turunan dari cos 2x plus 3. Kemudian terakhir turunan dari tan fx. Sama saja, turunkan dulu fx-nya. Jadi f aksen x, lalu kalikan dengan turunan tan. Turunan tan kan adalah secant kuadrat fx. Contohnya adalah y sama dengan tan 2x pangkat 3 min 5. Turunannya adalah kita turunkan dulu 2x pangkat 3 min 5. Turunannya adalah 6x kuadrat. Kemudian turunan dari tan yaitu secant kuadrat. Dan fx-nya adalah 2x 3 min 5. Jadi jika digabungkan maka turunannya adalah 6x kuadrat secant kuadrat 2x pangkat 3 min 5. Seperti itu. Agar lebih memahami lagi tentang materi yang saya jelaskan, langsung saja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah jika fx sama dengan cos 3x, maka f aksen pi per 2 adalah, pembahasannya diketahui yang pertama adalah fx sama dengan cos 3x. Apabila cos 3x diturunkan, maka hasilnya adalah min sin 3x kali 3, yang artinya hasilnya bisa juga min 3 kali sin 3x. Kan f aksen x sudah didapatkan, maka f aksen pi per 2 tinggal dimasukkan saja ke x-nya. Jadi min 3 kali sin 3 kali pi per 2. Sin 3 pi per 2 di sini hasilnya adalah min 1. Jadi min 3 kali min 1 sama dengan 3. Contoh soal yang kedua adalah jika fx sama dengan tan 2x, maka nilai dari f aksen pi per 6 adalah, pembahasannya diketahui fx sama dengan tan 2x. Maka apabila tan 2x diturunkan, maka hasilnya adalah 2 secant kuadrat 2x. Kan f aksen x sama dengan 2 secant kuadrat 2x. Apabila ingin mencari f aksen pi per 6, maka x-nya tinggal diganti dengan pi per 6. F aksen pi per 6 sama dengan 2 kali secant kuadrat 2 kali pi per 6 sama dengan 2 secant kuadrat pi per 3. Secant kuadrat pi per 3 hasilnya adalah 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 adalah 2 kali 4, maka hasilnya sama dengan 8. Contoh soal yang ketiga adalah turunan pertama fungsi y sama dengan cos 2x pangkat 3 min x kuadrat adalah, pembahasannya misalkan
ux sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat. Maka turunan dari 2x pangkat 3 min x kuadrat adalah 6x kuadrat min 2x yang bisa disebut juga dengan u aksen x. Maka y sama dengan cos ux. Turunan dari cos ux adalah min sin ux dikali u aksen x. Jadi y aksen sama dengan disubstitusikan ux u aksen x, maka min sin 2x pangkat 3 min x kuadrat dikali 6x kuadrat min 2x. Maka y aksen didapatkan min 6x kuadrat plus 2x dikali sin 2x pangkat 3 min x kuadrat. Soal yang keempat yaitu, jika y sama dengan x kuadrat sin 3x, maka dy per dx adalah, dy per dx yang dimaksud di sini merupakan turunan, jadi tidak perlu bingung. Maka jawabannya adalah, yang diketahui di sini adalah y sama dengan x kuadrat sin 3x. Jadi dimisalkan ux sama dengan x kuadrat, maka turunan dari x kuadrat adalah 2x. Dan fx adalah sin 3x, maka turunan dari sin 3x adalah 3 cos 3x. Rumus yang dipakai adalah y sama dengan u kali v. Sebagaimana pada materi sebelumnya, jika u kali v maka rumusnya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Jadi tinggal disubstitusi saja. U aksen x nilainya 2x, vx nilainya sin 3x ditambah ux nilainya x kuadrat, dan v aksen x nilainya 3 cos 3x. Lalu tinggal dioperasikan, maka hasilnya 2x sin 3x ditambah 3x kuadrat cos 3x. Soal yang kelima adalah, carilah turunan dari y sama dengan 5 per sin x. Misalkan u sama dengan 5, maka turunan dari 5 adalah 0. Kemudian v dimisalkan dengan sin x, maka v aksen sama dengan cos x. Rumus yang dipakai adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Jadi tinggal disubstitusikan, maka y aksen adalah u aksen sama dengan 0, v sama dengan sin x, min u v aksen sama dengan min 5 cos x per v kuadrat sama dengan sin kuadrat x. Kemudian tinggal dioperasikan saja, maka akan dapat hasilnya min 5 cos x per sin kuadrat x. Kemudian soal nomor 6 adalah, carilah turunan dari y sama dengan cos kuadrat 3x min 2. Misalkan u sama dengan 3x min 2, maka u aksen sama dengan 3. fu sama dengan cos kuadrat u. Misalkan v sama dengan cos u, maka v aksen sama dengan min sin u. Fv sama dengan v kuadrat, maka f aksen v sama dengan 2v. Maka y aksen sama dengan f aksen v dikali v aksen dikali u aksen. Tinggal disubstitusikan, y aksen sama dengan 2 kali v. V adalah cos u. Kemudian v aksen adalah min sin u dan u aksen adalah 3. Jadi hasilnya 2 cos u min sin u kali 3. Kemudian substitusikan u-nya, maka y aksen sama dengan min 6 kali sin 3x min 2 kali cos 3x min 2. Soal nomor 7 adalah, carilah turunan dari y sama dengan x kuadrat cos 2x. Pembahasannya, misalkan u sama dengan x kuadrat, maka u aksen atau turunannya adalah 2x. Kemudian v dimisalkan sama dengan cos 2x, maka v aksen atau turunannya sama dengan min 2 sin 2x. Rumus yang kita pakai jika perkalian adalah y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian tinggal disubstitusikan saja, y aksen sama dengan u aksen, u aksennya sama dengan 2x, v-nya sama dengan cos 2x, ditambah u-nya sama dengan x kuadrat, dan v aksennya sama dengan min 2 sin 2x. Maka dioperasikan saja seperti biasa, jadi y aksen sama dengan 2x cos 2x dikurang 2x kuadrat sin 2x. Kemudian contoh soal nomor 8 adalah,
Carilah turunan dari fx sama dengan sin x kuadrat plus 3x plus 1. Pembahasannya adalah diketahui fx sama dengan sin x kuadrat plus 3x plus 1. Misalkan u sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Maka turunan dari x kuadrat plus 3x plus 1 adalah 2x plus 3. Fx sama dengan sin x kuadrat plus 3x plus 1. F aksen x sama dengan cos u dikali u aksen. Cos u sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 dan u aksen sama dengan 2x plus 3. Jadi tinggal dikalikan saja, maka f aksen x adalah 2x plus 3 dikali cos x kuadrat plus 3x plus 1. Soal nomor 9 yaitu diketahui fx sama dengan sin pangkat 3 min 2x, maka f aksen x adalah diketahui fx sama dengan sin pangkat 3 min 2x. Misalkan ux sama dengan sin 3 min 2x, maka turunannya adalah cos 3 min 2x dikali min 2. Jadi min 2 cos 3 min 2x. Min 2 berasal dari turunan 3 min 2x. Fx sama dengan ux pangkat 3. F aksen x sama dengan 3ux pangkat 2 dikali u aksen x. Maka f aksen x sama dengan 3 sin kuadrat dikali 3 min 2x dikali min 2 cos 3 min 2x. Jadi min 6 sin kuadrat 3 min 2x dikali cos 3 min 2x. Min 3 kali 2 sin 3 min 2x dikali sin 3 min 2x cos 3 min 2x sama dengan min 3 sin 3 min 2x dikali 2 sin 3 min 2x cos 3 min 2x. Ingat sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x. Di sini berlaku identitas trigonometri, maka hasilnya sama dengan min 3 sin 3 min 2x sin 2 3 min 2x. Hasil akhirnya adalah min 3 sin 3 min 2x dikali sin 6 min 4x. Soal yang terakhir adalah nomor 10, yaitu carilah turunan dari fungsi y sama dengan sin pangkat 6 x kuadrat plus 3x. Misalkan gx sama dengan x kuadrat plus 3x, maka g aksen x sama dengan 2x plus 3. Rumus turunan untuk fungsi trigonometri berpangkat yaitu y sama dengan c sin pangkat n gx. Y aksennya sama dengan c kali n sin n pangkat min 1 kali gx dikali cos gx dikali g aksen x. Kemudian tinggal disubstitusikan saja. Y aksen sama dengan 6 sin pangkat 5 x kuadrat plus 3x dikali cos x kuadrat plus 3x dikali 2x plus 3. Maka Y aksennya sama dengan 6 dikali 2x plus 3 sin pangkat 5 x kuadrat plus 3x dikali cos x kuadrat plus 3x.